Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu matriks, determinan, inverse, adjoint, dan transpose. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Zahrawiyah dengan NPM 191 kelas R3C. Baik, selanjutnya apa sih determinan? Determinan adalah sebuah nilai bilangan yang dapat dihitung dari suatu matriks persegi atau matriks berordo n kali n dan digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu dari matriks tersebut. Selanjutnya, kegunaan nilai determinan. Kegunaan nilai determinan yaitu untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak, menunjukkan sifat-sifat transformasi linear dari matriks, dan yang terakhir dapat digunakan dalam berbagai perhitungan matematika seperti sistem persamaan linear, geometri, dan kalkulus. Konsep matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Penulisannya ditulis dalam kurung siku seperti ini. Dengan elemen dalam matriks disebut elemen matriks. Ordo matriks. Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris M dan kolom N. Dinyatakan sebagai matriks berordo M kali N. Ini sebutannya baris yaitu sebutannya M, dan kolom yang disebut dengan N. Baris memanjang ke samping, sedangkan kolom memanjang ke bawah. Jadi, misalkan matriks berordo 3 kali 3. Tinggal misalkan di sini 1, 3, dan yang ini 4. Dan selanjutnya, pada kolom kedua yaitu 2, 4, pada baris kedua yaitu 2, 4, dan 5, dan pada kolom ketiga dan baris ketiga, dan pada baris ketiga yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung pada matriks berordo berapa. Disesuaikan saja. Dan selanjutnya yaitu rumus matriks, determinan matriks, ordo 2 kali 2. Misal, matriksnya yaitu A sama dengan A, B, C, dan D. Maka, determinannya adalah A kali D min BC. Contoh soalnya. A sama dengan 2, 5, 2, 4. Determinan A-nya yaitu 2 kali 4 dikurang 5 kali 2. Di sini kita kali silang. Yaitu sama dengan 8 min 10 dan hasilnya minus 2. Selanjutnya, adapun rumus matriks determinan ordo 3 kali 3. Permisal, matriks di sini adalah A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinannya sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G tambah C kali D kali H min C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Contoh soalnya ada di sini. Matriksnya A sama dengan 2, 3, 1, 4, 0, 5, dan 7, 2, 1. Maka, determinan matriksnya yaitu A sama dengan 2 kali 0 kali 1 ditambah 3 kali 5 kali 7 ditambah 1 kali 4 kali 2 dikurang 1 kali 0 kali 7 ditambah 2 kali 5 kali 2 plus 3 kali 4 kali 1, yang dimana hasil tersebut ini adalah 0 ditambah 105 ditambah 8 dikurang 0 tambah 20 tambah 12. Yang dimana hasilnya yaitu ini, 113 dikurang dengan 32, yaitu hasilnya 81. Selanjutnya, ada 3 metode determinan, yaitu metode Sarus, metode kofaktor, dan metode Kramer. Apa sih metode Sarus? Metode Sarus metode dengan cara cepat untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3. Sedangkan metode kofaktor yaitu cara sistematis untuk menghitung determinan matriks persegi berordo berapapun, n kali n. Dan adapun metode Kramer. Metode Kramer adalah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL yang menggunakan konsep determinan matriks. Di sini kita ada metode Sarus. Di sini
A, B, C, A, B. Di sini ada garis panah ke samping. Dan ini contoh bilangan matriksnya. Dan ini sama seperti tadi yang 3 kali 3 penghitungannya. Adapun contoh soalnya. Di sini matriksnya A sama dengan 2, 3, 1, 1, 4, 5, dan 3, 2, 6. Di sini kita hitungkan dulu, kita samakan untuk kali-kaliannya, berapa kali berapanya. Di sini ada ketentuannya, ada penjelasannya, 2 kali 4 kali 6, ini garis panah merah. Yang kedua 3 kali 5 kali 3, panah merah kedua. Dan 1 kali 1 kali 2, panah merah ketiga. Dan ada yang panah birunya, 1 kali 4 kali 3, ini panah pertama ini. Yang kedua 2 kali 5 kali 2, yang ini. Dan ini 3 kali 1 kali 6, yang ini. 3 kali 1 kali 6. Contoh soalnya perhitungannya, determinan A-nya sama dengan 2 kali 4 kali 6, yang ini, dijumlahkan dengan yang semuanya, lalu dikurangkan dengan yang panah biru. Dan hasilnya 48 untuk yang ini, 45 untuk yang ini, dan 2 untuk yang ini, dikurang dengan hasil yang panah birunya, yaitu 12 tambah 20 tambah 18. Hasilnya kan 95 minus 50. 95 dikurang 50, yaitu sama dengan 45. Selanjutnya, ada metode kofaktor. A sama dengan 913, 274, dan 852. Misal, ingin dicari kofaktor dengan elemen baris pertama. Elemen baris pertama yaitu, ini C kofaktor 11 sama dengan min 1, 1 plus 1, yaitu kofaktornya 7, 4, 5, 2, yang sama dengan 6. Ini submatriksnya ya, yang ini. Dan untuk elemen ke 1,2 ini, jadi ini karena ini submatriksnya ini dan elemen ke-1 yang ditutup yang di ini dengan ini. Pun selanjutnya, berarti yang kalau ini yang ditutup yang matriks keduanya, kolom kedua dan baris pertamanya. Dan untuk yang ketiga, baris ketiga dan baris pertama dan kolom ketiga. Sorry. Dan selanjutnya, untuk contoh soalnya, ini sama dengan matriksnya sama dengan 2, 3, 1, 4, 1, min 2, 5, 2, 0. Dan ini untuk submatriksnya 1, min 2, 5, 2, 4, min 2, 3, 2, dan 4, 1, 3, 5. Rumus umumnya yaitu determinan A sama dengan A11, C11 ditambah A12, C12 ditambah 13, C13, yaitu determinan A sama dengan 4 kali 5 ditambah 1 kali 3 sama dengan 20 min dikurang 3. 20 dikurang 3 sama dengan 17. Determinan A-nya sama dengan 2 kali 12 ditambah 3 kali min 14 ditambah 1 kali 17. Yang dimana determinan A-nya sama dengan 24 kurang 42 ditambah 17 sama dengan min 1. Selanjutnya, yaitu metode Kramer. Contoh soal ordo kali 2, 2 kali 2. Di sini ada ininya 2x ditambah 3y sama dengan 8, x min y sama dengan 1. Untuk mencari ininya, mencari D-nya dulu, yaitu D 2, 3, 1, min 1. Itu sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 1 kali 3, sama dengan hasilnya min 2 dikurang 3 sama dengan hasilnya 5. Dan untuk dx-nya, mencari dx-nya, di sini ada 8, 3, 1, min 1, yang sama dengan 8 kali min 1 dikurang 1 kali 3 sama dengan min 8 dikurang 3 sama dengan min 11. Untuk mencari dy-nya,
2811 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 kali 8 sama dengan 2 dikurang 8 sama dengan hasilnya minus 6. Dan dx untuk x-nya, mencari x-nya yaitu dengan dx per d. Jadi hasil dx dibagi dengan hasil d pun sama dengan y. Hasil dy-nya dibagi dengan hasil d-nya. Di sini berarti x-nya sama dengan dx per d, yang dimana sama dengan min 11 per min 5, yang dimana hasilnya 2,2. Untuk y-nya di sini dy per d, berarti di sini dy-nya 6 dan d-nya d-nya min 5. Di sini hasilnya 1,2. Selanjutnya, untuk metode Cramer, bentuk umumnya A1X, A2X, B2Y, B2Y sama dengan C1 sama dengan C2. Dalam bentuk matriksnya, A1, baris pertama A1, B1, baris kedua A2, B2, dan ini untuk baris pertama X, baris kedua Y, dan untuk yang ini C1 sama dengan C1, C2. Untuk rumus umumnya D sama dengan A1, B1, A2, B2. Untuk dx-nya C1, B1, C2, B2. Dan untuk dy-nya A1, C1, A2, C2. Dan untuk mencari x dan y-nya sama seperti tadi, yaitu dx per d dan atau y sama dengan dy per d. Selanjutnya, inverse. Matriks inverse adalah kebalikan dari suatu matriks persegi atau square matrix. Jika suatu matriks A memiliki inverse, maka matriks tersebut disebut invertible atau non-singular. Matriks inverse dilambangkan dengan A pangkat min 1. Inverse. Matriks inverse dilambangkan dengan A pangkat min 1. Sifat utamanya adalah A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan I. Dengan I adalah yaitu matriks identitas. Syarat matriks tersebut memiliki inverse. Syarat matriks memiliki inverse. Matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0, yaitu seperti ini. Determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse atau disebut matriks singular. Selanjutnya, inverse. Rumus inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inversenya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per A kali D min B kali C. Matriksnya D, min B, min C, dan A. Dengan syarat A kali D min BC-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal untuk ordo 2 kali 2 inverse. Pada matriksnya itu ada A sama dengan baris pertama 2, 3, untuk baris kedua 1, 4, dan determinan A-nya sama dengan 2 kali 4 min 1 kali 3 sama dengan 5. 2 kali 4 dikurang 1 kali 3. Hasilnya sama dengan 5. A pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pada matriks B, F4, min 3, min 1, 2 sama dengan 4 per 5, min 3 per 5, min 1 per 5, dan 2 per 5. Selanjutnya, inverse contoh soal ordo 3 kali 3. A sama dengan 2, 3, 1, 1, 2, 0, 3, 1, 2, maka determinan A-nya sama dengan min 3. Ini untuk dicari determinan A-nya dulu terlebih dahulu. Terus A sama dengan min 1, dan untuk adjoint-nya di sini 4, minus 5, minus 2, minus 2, 3, 1, minus 5, 7, 1. Maka inversenya A pangkat min 1 sama dengan 1 per min 3. Untuk matriksnya 4, min 5, min 2, min 2, 3, 1, min 5, 7, 1. Dan hasilnya
A pangkat min 1 sama dengan min 4/3, 5/3, 2/3, 2/3, min 1, min 1/3, 5/3, min 7/3, dan yang terakhir min 1/3. Selanjutnya yaitu kita membahas transpose. Transpose memiliki matriks adalah hasil dari menukar posisi baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jika sebuah matriks A berordo M kali N, maka transposnya A transpose berordo N kali M. Secara rumus seperti ini, A transpose ini IJ sama dengan AJI. Untuk transpose, contoh soal 2 kali 2-nya. Pada matriks A sama dengan matriks 2, 4, 6, 1, 3, 5, maka untuk transpose matriks A, yaitu sama dengan A transpose sama dengan 2, 4, 6 pada kolomnya, dan ini 1, 3, 5. Jadi pada baris berubah menjadi kolom, dan kolom berubah menjadi baris. Selanjutnya contoh soal 3 kali 3 untuk transpose. Di sini ada matriks B sama dengan 3, 5, 7, 2, 4, 6, 1, 0, 8. Untuk B transposnya yaitu 3, 2, 1, 5, 4, 0, dan 7, 6, 8. Selanjutnya yaitu adjoint. Matriks adjoint adalah transpose dari matriks kofaktor suatu matriks yang secara umum adjoint A sama dengan kofaktor A transpose. Selanjutnya, contoh soal 2 kali 2 adjoint. Sini ada matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan kofaktor A plus 1, 4, min 1, 3, min 1, 2, plus 1, 1, sama dengan hasilnya 4, min 3, min 2, 1, dan adjoint A-nya sama dengan 4, min 2, min 3, 1. Selanjutnya ada contoh soal 3 kali 3-nya, yaitu matriksnya A sama dengan 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6, dan kofaktor A sama dengan 2, 4, 5, min 4, min 12, 3, 2, min 2, min 5, 4. Dan adjoint A-nya sama dengan 2, 4, min 12, min 2, 5, 3, min 5, dan min 4, 2, 4. Baik, untuk sekian video pembelajaran kali ini dengan pembahasan matriks determinan, inverse, adjoint, dan transpose. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.